Nomor 36, pernyataan besar daya radiasi kalor suatu benda. Nah, pertama kita tulis dulu daya radiasi kalor suatu benda, B sama dengan E kali tetapan Boltzmann kali luas penampang kali A kali T pangkat 4. Nah, kalau ini adalah tingkat kehitaman suatu benda hitam ya, emisivitas benda hitam E-nya 1, ini tetapan Boltzmann, ini luas. Sementara ini suhunya, temperatur. Nah, yang dua ini adalah tetapan, tidak berpengaruh ya, itu pasti berbanding lurus. Pertama kita lihat yang nomor 1, berbanding lurus dengan luas benda, berarti luas benda yang ini benar, berarti ini benar. Berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak, pangkat 4 suhu mutlak, benar, berarti ini benar. Sementara nomor 2, berbanding lurus dengan waktu, tidak ada, ini salah. Nomor 4, bergantung bahan penyusun benda, salah. Berarti jawabannya adalah 1,3 B. Nomor 37, grafik berikut melukiskan hubungan intensitas radiasi dan frekuensi gelombang yang dipancarkan suatu benda pada suhu yang berbeda. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan. Nah, grafik yang biasa kita lihat adalah intensitas terhadap panjang gelombang ya. Ini intensitas, ini lambda. Nah, kalau untuk panjang gelombang itu berbeda dengan frekuensi, terbalik dia. Jadi kalau untuk panjang gelombang biasanya pada intensitas maksimum itu suhu maksimum dia di sini itu lambdanya makin kecil. Nah, kemudian lagi kalau dia makin ke kanan lambdanya makin besar, dia nanti akan berkurang dia. Seperti ini ya, dan seterusnya akan menurun dia seperti ini. Nah, karena dia di sini adalah frekuensi, maka sifatnya terbalik bila dibandingkan dengan panjang gelombang. Kalau kita lihat pada intensitas maksimum besar, frekuensi gelombang meningkat dan suhu yang dipancarkan makin rendah. Nah, ini udah pasti salah ya. Nah, kemudian yang B, pada intensitas maksimum besar, frekuensi gelombang meningkat, suhu yang dipancarkan makin tinggi. Nah, ini juga salah. Makin tinggi suhu benda, intensitas radiasi naik dengan frekuensi gelombang yang dipancarkan semakin kecil, salah, harusnya makin besar. Makin tinggi suhu benda, frekuensi gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke frekuensi yang lebih pendek, salah, harusnya frekuensi lebih panjang atau lebih besar. Makin tinggi suhu benda, frekuensi gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke frekuensi yang lebih besar, berarti ini jawabannya adalah B. Nomor 38, relativitas. Pesawat yang panjangnya 130 meter bergerak dengan kelajuan 5/13 C. Menurut pengamat yang diam, panjang pesawat tersebut adalah, nah ini menurut pengamat yang diam. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V per C kuadrat. Ini persamaan yang kita gunakan. Nah, L0 inilah panjang saat diukur oleh orang yang berada dalam pesawat. Sementara L adalah panjang yang dilihat oleh orang yang diam. Sehingga nanti L0-nya adalah 130. Jadi L0 sama dengan 130. Yang ditanya berarti L sama dengan berapa? Sehingga L sama dengan 130 akar 1 dikurang V-nya kita gunakan yang ini, kecepatannya. Nah, kalau dikuadratkan nanti itu adalah 25 per 169 C kuadrat per C kuadrat. Berarti nanti ini akan dicoret. Maka nanti L akan sama dengan 130 kali akar 1 dikurang, nah ini nanti 25 per 169. Nah, kalau kita kurangkan nanti akan sama dengan akar dari, kita samakan ini ya, 169 dikurang 25 per 169 kali 130 ya, sehingga nanti di sini boleh kita buat 144
per 169 itu di akar dikali 130 atau sama dengan 12 per 13 kali 130. Ini kita coret dapat 10, maka hasilnya nanti adalah 120 meter. Jadi panjang pesawat yang dilihat oleh pengamat yang diam besarnya adalah 120 meter. Jawabannya adalah D. Nomor 39, massa inti karbon 612 sama dengan 12, massa proton 1,00783 SMA dan massa neutron 1,008665 SMA. 1 SMA adalah 931 mega elektronvolt. Pertanyaannya, energi ikat inti tersebut adalah berapa? Nah, energi ikat itu dihitung dengan energi ikat delta M kali 931. Nah, delta M dihitung dari nanti massa dari nukleon dikurang massa inti. Nah, sehingga nanti massa nukleon itu boleh kita hitung dari banyaknya proton dikali berapa massa protonnya. Nah, kalau misalnya di sini C126 itu berarti di sini nanti elektronnya ada 6, kemudian protonnya ada 6 dan neutronnya adalah 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi untuk yang di bawah itu menyatakan jumlah proton sama dengan elektron. Nah, di sini kita lihat yang mengisi nukleon adalah proton dan neutron, sementara elektron ada di kulit. Oleh karena itu yang diperhitungkan adalah proton dan neutronnya. Jadi di sini protonnya ada 6, nah kita buat nanti 6 dikali 1,00783 ditambah nanti di sini, oh ya, ini nukleon ya, massa nukleon 6 dikali 1,008665. Nah, nanti kalau kita hitung massa nukleonnya ini Mn itu akan sama dengan 12,9897. Sementara massa inti itu adalah yang ini, itu adalah 12. Sehingga nanti delta M itu kita kurangkan Mn dikurang Mi, berarti nanti 0,9897. Sehingga nanti energi ikatnya kita kalikan 0,9897 dikali nanti 931, boleh sih 93110 ya. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 92,141 mega elektronvolt. Berarti jawabannya nanti adalah D. Ya, nomor 40 tentang waktu Paroh. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara massa dengan waktu suatu bahan radioaktif. Tetapan peluruhan bahan radioaktif tersebut adalah berapa? Nah, tetapan peluruhan ini sering simbol lambda ya. Nah, persamaan yang kita gunakan nanti T sama dengan, artinya T setengah waktu paruh itu sama dengan 0,6930 dibagi lambda. Nah, sekarang masalah di waktu setengah ini, waktu paruh. Nah, sekarang kita lihat dulu dari grafik yang ini ya. Grafik yang ini mulai-mulai di sini ada 300 gram massanya. Ini gram massanya itu dari 0, dia ini angka 0. Kemudian setelah 4 jam di sini massanya tinggal 150, berarti massanya berkurang setengah. Waktu yang dibutuhkan adalah dari ini T2 sampai T4, berarti T setengahnya di sini adalah 2 jam. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita mau cari lambda sama dengan 0,6930 per T setengahnya adalah 2, berarti lambdanya akan sama dengan 0,3465 per jam. Inilah tetapannya, jawabannya adalah yang B.